Additional 550 per head. Clearing your stages. Sige po, dalawa. Conrad, Film pun dimulai, dengan diperlihatkan dua orang kekasih yang bernama Katrina dan Kendrick, yang saat ini tengah sedang mengisi waktunya berdua di pinggir pantai pada malam hari, yang dimana Kendrick sendiri mengaku sangat mencintai Katrina sepenuh hati, bahkan dirinya siap akan menikahinya, demi agar dirinya bisa untuk tetap terus bersamanya. Namun beda dengan Katrina sendiri, yang tampaknya ia sedang menyembunyikan sesuatu, dengan diam-diam memberikan bius pada minuman Kendrick, dan mengajaknya bersama-sama menikmati minumannya ini. I love you. Dari sini alasan Katrina tega melakukan ini, karena Kendrick diam-diam sudah tunangan dengan wanita lain, dan dirinya pun langsung mengambil cincin tunangannya itu, kemudian ia langsung menyeret tubuh Kendrick untuk dihanyutkan ke laut. Nagbabawas ng demonyos. Anong ginagawa mo? Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita pun diperlihatkan pada 2 tahun yang lalu, yang semua bermula pada kelakuan dari pamannya sendiri. Ketika Katrina kini tinggal bersama dengan paman dan bibinya, pamannya yang kini sungguh sangat terpesona dengan kecantikan Katrina, ia pun mencoba merayunya untuk mengajak bercocok tanam bersamanya. Tito! Katrina! Kausapin mo to pamangkin mo. Bahkan ulahnya itu membuat Katrina harus mendapatkan fitnah dari bibinya, yang telah menggoda suaminya. Meskipun Katrina mengaku tak melakukannya, namun justru membuat dirinya pun harus terusir oleh bibinya dari rumahnya tanpa ampun. Maniwag na umaanyak to! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Warga di sana justru hanya bengong melihatnya, dan tak ada satupun yang berani melawan kejahatan bibinya. Kini dirinya pun berkelana ke suatu tempat untuk mencari tempat tinggal baru. Namun lagi-lagi Katrina harus mendapatkan kesialan, ketika dirinya sedang sendirian berada di bis. Seorang jambret pun langsung menodongkan pisaunya padanya, untuk segera menyerahkan semua uangnya itu. Namun seorang pria pun memergoki aksinya, sehingga pria itu yang melihat Katrina dalam bahaya, ia pun langsung melakukan perlawanan padanya. Gagawin mo ha? Pria itu bernama Marco, dan disinilah benih awal cinta mereka pun mulai terjadi, yang bagi Katrina Marco adalah pria yang mencintai dirinya dengan tulus, sehingga ia pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan serabi lempitnya itu padanya, dan mulai membahas masalah pernikahannya itu dengan bahagia. Ang ganda ng sunset. Hindi ka na ba maging misis ko? Namun lagi-lagi Katrina harus mendapatkan kesialannya, ketika dirinya datang ke rumah Marco untuk mengabarkan tentang kehamilannya, tetapi bukannya senang, Marco justru tampak benci mendengarnya, dan menganggap mungkin itu bukan anak darinya. Katrina yang merasa dicampakkan pun mulai emosi padanya, karena Marco kini mulai mengkhianati cintanya ini. Namun Marco sama sekali tak mempedulikannya, bahkan mempersilahkan Katrina untuk pergi meninggalkannya. Lebih jahatnya lagi, ternyata Marco diam-diam sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Pasisisihin mo? Paano tayo? Marco, paano mo? Gusto mo umalis ka na nga! Rasa depresinya itu, membuat Katrina pun mengalami keguguran, sehingga dari dendamnya itulah, membuat Katrina pun mulai melakukan hal yang sebagaimana mesti dirinya lakukan. Kemudian Katrina mengambil cincin pernikahan Marco dengan wanita lain yang akan dirinya simpan. Disinilah dirinya pun mulai bertekad untuk menghabisi semua pria yang berani menyakiti dirinya, dan menyebut dirinya adalah iblis kematian bagi para pria beristri. Dari tekadnya itu, membuat Katrina sendiri kini tak ragu-ragu untuk menghabisi para pria yang berani macam-macam padanya, dan sekarang dirinya telah mengumpulkan beberapa cincin perkawinan milik para korbannya, sebagai trofi penghargaan dirinya. Dan kita pun kembali ke masa sekarang, yang dimana saat ini Katrina bekerja sebagai pelayan hotel di resort pantai.
Namun aura kecantikannya itu tetap membuat para pria beristri tak bosan melihat seluruh lekukan tubuhnya, bahkan sesekali berpura-pura modus memuji pelayanannya ini dengan cara menyentuhnya. Tetapi Katrina sendiri tak lupa dengan janjinya untuk menyingkirkan semua pria yang berani berbuat buruk padanya. Sehingga pria-pria tadi yang melicikan dirinya pun harus matoi di tangannya, dan mengambil cincin pernikahan mereka. Keesokan paginya, jasad dari tamu tersebut pun ditemukan oleh bos hotel bernama Paul. Sehingga di saat itu polisi dan pihak medis langsung melakukan evakuasi pada jasadnya. Dan Katrina sendiri yang melihatnya hanya berpura-pura bersedih, tanpa ada satupun yang menyadari dengan perbuatannya itu. Paul sendiri berhasil melihat rekaman CCTV dari pengunjung tersebut, yang dikabarkan terakhir kali dia berencana akan menemui seseorang di luar hotel. Namun mereka sendiri tak tahu siapa yang akan dia temui. Kepolisian pun akan menyelidiki lebih lanjut kasus ini, yang akan ditangani oleh kepolisian bernama Elias. Berpindah pada Katrina yang akan mengantarkan perlengkapan hotelnya ke kamar suatu tamu, dan kebetulan tamu tersebut sehabis mandi. Katrina pun meminta maaf atas ketidaksopanannya itu, namun tamu tersebut tak mempermasalahkannya, dan disinilah mereka berdua pun akhirnya saling berkenalan, yang pria ini bernama Jacob. Katrina po, sir. Katrina? Tampaknya Jacob sudah menaruh kepedulian padanya, dengan mencoba untuk membantu Katrina melakukan aktivitasnya. Tetapi karena Paul melihatnya, dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan pada dirinya, Katrina pun akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya, sehingga pada suatu malam, Katrina berencana akan melakukan kencan bersamanya, dan dirinya pun langsung berdandan dengan sangat mempesona. Diketahui Paul sendiri memang sudah memiliki istri, apalagi karena Paul dari awal juga tak tahan dengan kecantikan Katrina, maka ia pun harus rela menjadi daftar korbannya selanjutnya. Di sini Katrina tanpa rasa takut akan melakukan hal yang sama, dengan memberikan bius pada minumannya. Conrad, tama na! Ano? Lalu ia pun kembali merampas cincin pernikahannya itu darinya. Namun sayangnya, Paul sendiri tampaknya masih bisa bangkit, sehingga dia pun langsung berusaha untuk merebut balik cincinnya itu. Di saat itu juga, Jacob pun datang untuk membantunya. Tama na! Wag! Anong ginawa niya sa'yo? Kegagalan Katrina melumpuhkan Paul, apalagi Jacob yang ikut campur dengan rencananya itu, membuat dirinya pun sedikit menyesalinya, sehingga ia pun berpikir untuk menyingkirkannya atau tidak. Apalagi Jacob sendiri hanya pria yang lajang, dan masih belum memiliki cincin pernikahannya. Meskipun Katrina gagal membunuh Paul, dirinya tetap akan menyimpan cincin milik Paul di kotaknya. Namun seketika itu, ia mendapatkan kabar dari rekannya untuk datang ke hotel, dikarenakan Paul ditemukan matoi tenggelam di kolam renang. Alis na kayo para ma-autopsy. Wala na. Katrina pun datang mengunjungi lokasi, yang di sana Rania istri Paul pun menangis histeris dalam pelukan Katrina, atas kematian suaminya, dan berjanji tak akan memaafkan pelaku yang membunuhinya. Karena entah mengapa CCTV di hotel ini mati, Elias sendiri pun masih kesulitan untuk menyelidiki kasus ini. Namun di sini Elias sedikit mencurigai Katrina, karena Paul terakhir kali hanya menelpon Katrina saja semalam menurut pengakuan pegawai di sini. Katrina pun mengaku bahwa itu hanya telepon tentang urusan pekerjaannya saja di sini. Lalu Katrina dengan jenius memutarbalikkan fakta sebenarnya, bahwa di awal kasus kematian pengunjung pertama, Elias diam-diam menerima uang sogok dari Paul, hanya untuk menutupi kasus ini sebagai sebuah kecelakaan saja, sehingga reputasi mengerikan dari hotel ini tetap terjaga. Dari sinilah Elias bukanlah polisi yang jujur, sehingga Katrina meminta Elias untuk tak mencurigai dirinya lebih dalam lagi, atau dirinya bisa melaporkan kelicikannya itu pada atasannya. Kebusukan itu tentu membuat Elias panik, dan dirinya pun tak bisa berbuat banyak atas ancamannya itu. Jacob pun datang menghampiri Katrina, menanyakan tentang Paul yang menurutnya semalam tak baik-baik saja. Namun Katrina meminta Jacob untuk tak membahasnya lagi, dan cukup menjadi rahasia mereka berdua saja. Jacob pun menyetujuinya, lalu dirinya pun bermaksud untuk mengajaknya makan malam berdua, dan Katrina pun menyetujuinya.
Malam pun tiba, mereka berdua pun berkumpul untuk melaksanakan makan malamnya itu, dan Jacob telah menyiapkan banyak menu untuk mereka nikmati. Ako na. Ako na. Di saat itu, terdapat telepon di ponsel Jacob, dan ia pun langsung mengangkatnya. Katrina pun diam-diam mendengarkan obrolannya itu, yang tampaknya Jacob sedang bertengkar dengan seseorang. Di saat Katrina akan mengambil tisu, ia melihat ponsel dari balik kotak tisunya, yang ternyata itu ponsel milik Paul. Katrina pun menanyakan alasan Jacob memiliki ponsel Paul, dan Jacob pun mengaku bahwa semalam Paul tak sengaja menjatuhkan ponselnya di saat dia mencoba untuk kabur, dan alasan ia tak memberikan ponselnya pada Elias, agar tak makin menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatan mereka berdua semalam. Mendengar pernyataan Jacob yang meyakinkan, Katrina pun percaya, dan meminta maaf karena Jacob telah terlibat dengan masalahnya ini. Ang usapan, mas gusto kita protektahan. Di waktu lain, Elias yang masih dalam penyelidikan di hotel ini pun menghampiri Katrina, yang diketahui, ternyata Elias adalah tetangga rumah bibinya 2 tahun lalu, dan memang Katrina baru menyadari akan hal itu. Elias pun mengungkapkan penyesalannya pada saat itu, di saat dirinya tak membantu Katrina yang diusir bibinya dari rumahnya, sehingga pada saat itu dirinya terus merasa bersalah atas kesalahannya itu. Namun Katrina tak ingin mengingat kejadian itu lagi, karena ia kini bisa menjaga dirinya sendiri. Elias pun mengingatkan Katrina untuk tetap waspada dengan kasus yang berada di sini, dan dirinya berjanji akan segera menangkap pelakunya tersebut. Di saat akan pulang, rekan kerjanya sempat bercanda pada Katrina, yang tampaknya dia mulai akrab dengan polisi itu, dan Katrina pun menjelaskan, jika Elias hanya teman kampung halamannya saja. Pag nagsawa ka sa pulis, Ang problema sa'yo, masyado kang malis. bro. Kemudian Jacob pun datang menghampirinya, bermaksud untuk mengantarkannya pulang. Sesampai di rumahnya, mereka pun saling mengobrol sejenak, dan Katrina sendiri mengaku, jika dirinya tak memiliki keluarga lagi, dikarenakan kedua orang tuanya telah tiada semenjak ia masih kecil, terutama bibinya juga dikabarkan telah tiada, setelah cerai dengan pamannya. Begitu juga dengan Jacob, yang dirinya juga mengaku sudah tak memiliki orang tua, dan keseharian dirinya saat ini bekerja sebagai penasehat keuangan di tiap kota. Ia sebenarnya sudah lelah dengan pekerjaannya, dan bermaksud untuk mencari pasangan untuk dinikahi, yang tampaknya seseorang itu sudah berada di depan matanya. Nahanap ko na. Kung mag-ingat ka. Katrina sendiri yang mendengarnya pun tampak senang, seolah-olah ia telah menemukan pasangan yang cocok dengan dirinya. Di esok harinya, Katrina mengunjungi rumah Rania, bermaksud untuk menanyakan perasaannya kini setelah ditinggal matoi suaminya. Rania pun mengaku sangat hancur dengan kejadian ini, tetapi di satu sisi, dirinya juga sempat menyadari dengan suaminya yang mulai dekat dengan seorang wanita, namun ia tak mengetahui siapa wanita tersebut. Meskipun begitu, ia tetap mengutuk keras pelaku yang telah membunuh suaminya, dan berharap dia juga ikut menyusulnya ke neraka, atau bila perlu dirinya bersiap akan membunuh pelakunya. Singkat cerita, di suatu malam ketika Rania sedang tertidur, ia menyadari dengan seseorang yang membuka pintu kamarnya, dan ia pun mencoba memeriksanya. Situasi pun semakin dibuat rumit dengan bertambahnya kasus kematian di hotel ini. Namun kali ini kita belum mengetahui, apakah pelakunya itu Katrina sendiri, atau mungkin ada sesosok psikopat lain di sini. Elias sendiri yang masih terus menyelidiki kasus sebelumnya pun cuma semakin bingung dengan misteri tersebut. Katrina pun menenangkannya, bahwa dirinya yakin Elias pasti bisa menangkapnya. Namun tanpa diduga, Elias pun jujur pada Katrina, bahwa dirinya sebenarnya sudah lama curiga pada Katrina tentang kasus kematian di hotel ini. Kemudian Elias pun menunjukkan foto salah satu korban yang tak lain itu, Kendrick, yang ditemukan matoi tenggelam di laut. Pada saat itu Elias mengetahuinya dari salah satu saksi yang mengaku, jika dia melihat Katrina dan Kendrick duduk berdua di pinggir pantai sebelum kematiannya. Kebenarannya pun makin terungkap, di saat dirinya melihat salah satu CCTV di hotel ini, yang dari kejauhan ternyata melihat Kendrick bersama dengan wanita yang mirip dengannya. Katrina yang kejahatannya telah terungkap pun mulai panik, dan hanya terdiam saja.
Bagaimanapun juga, Katrina adalah seorang teman yang dirinya rindukan, sehingga Elias dengan baik hati, memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini jauh-jauh, dan dirinya berjanji tak akan melaporkan kasusnya ini pada kantornya. Sebagai pamitan atas perpisahannya ini, Katrina pun bermaksud untuk menemui Jacob untuk terakhir kalinya, salah satu pria yang mulai dirinya percayakan untuk menjadi cintanya ini, dan mulailah dirinya mengungkapkan rasa cintanya itu dengan bercocok tanam bersamanya. Katrina sungguh sangat bahagia menikmati perasaan cintanya ini pada Jacob. Namun sayangnya, dirinya harus kembali dibuat sakit hati ketika ia menemukan dompet Jacob di lantai, dan saat diperiksa, ia melihat foto Jacob dengan wanita lain. Sesaat kemudian, Jacob pun bangun dari tidurnya tanpa menyadari dengan dompetnya itu, lalu melihat Katrina yang sehabis mandi, dan di sini Katrina berusaha untuk tetap tenang dan tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apapun, lalu ia pun pergi meninggalkannya. Tentu saja, dirinya akan melanjutkan rutinitasnya itu sebagai psikopat pembunuh laki orang, dan kini Jacob akan menjadi target selanjutnya. Di rumahnya, Katrina pun akan mengemasi barang-barangnya, karena dirinya bermaksud akan pergi meninggalkan rumah ini. Namun seketika itu, Jacob pun datang menghampiri rumahnya, karena dirinya dari tadi sama sekali tak melihat Katrina bekerja di hotel. Katrina pun mengaku, jika dirinya hanya merasa kecapean saja. Tetapi di sini Jacob justru melihat Katrina yang sama sekali tak menyukai kehadirannya, dan menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Katrina mengaku baik-baik saja, dan dirinya pun langsung ke dapur untuk membuatkan kopi, yang pastinya akan ia taburi oleh obat bius. Sementara Jacob sendiri, mencoba berkeliling di sekitar rumahnya, dan tepat di saat ia memasuki kamar Katrina, ia pun menemukan sebuah cincin tunangan, yang hal itu membuat Jacob pun langsung sok melihatnya. Jacob, ano ba? Jacob dengan murka langsung meminta penjelasan Katrina, mengapa dia memiliki cincin tunangan milik Kendrick, yang tak lain itu saudaranya, dan cincin tersebut adalah pemberian darinya, untuk melamar pacarnya. Kemudian Jacob pun mengatakan fakta sebenarnya, bahwa dirinya kini tinggal di hotel tersebut, hanya untuk mencari pelaku yang membunuh Kendrick di sana. Tak hanya itu saja, sebagai kepeduliannya pada Katrina, dirinya juga yang ternyata telah membunuh pasangan pasutri pemilik hotel ini, demi balas dendam untuk Katrina. Jacob, ano ba? Bitawan mo ko! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Hindi mo alam yung pinagsasabi mo! Katrina pun menyalahkan Jacob balik, bahwa itulah hukuman bagi saudaranya yang berani menggoda dirinya, di saat Kendrick sendiri sudah memiliki tunangan. Di sisi lain, Elias pun mendapat laporan tentang pelaku yang membunuh pasutri pemilik hotel itu adalah Jacob, sehingga ia pun kini langsung menuju ke rumah Katrina untuk melihat keadaannya. Trina! Sementara Katrina sendiri mencoba untuk terus berlari, dan Jacob yang terluka tak membiarkannya kabur begitu saja. Katrina pun meluapkan penderitaan dirinya selama ini pada semua pria yang telah menyakiti perasaannya, yang padahal dirinya juga sebenarnya korban bagi kepuasan mereka. Oleh karena itulah, dirinya kini pun pasrah akan hal itu, bahwa memang dirinya tak pantas untuk kehidupan ini. Tak lama Elias pun berhasil menemukan mereka, dan langsung menodongkan pistolnya, bahwa Jacob kini adalah tersangka atas pembunuhan yang ada di hotel tersebut. Meskipun Jacob mengatakan jika Katrina juga adalah pelakunya, Elias tak ingin mendengarnya lagi, karena semua bukti-bukti kejahatannya itu sudah terungkap. Sa pagpatay. Kasalanan nyo to! Kemudian Elias mencoba menghampiri Katrina, namun ternyata Katrina telah menghilang dari tempat dia berada. Ternyata Katrina terjatuh dari tebing pinggir laut, dan kini Katrina telah terdampar di pinggir pantai. Namun belum dipastikan, apakah Katrina masih hidup atau sudah matoy.
Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Last Resort. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.